Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya adalah Wad Ramdan Rianto. Saya adalah dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Nah, mata kuliah akuntansi biaya ini di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Nah, saya akan membahas tentang capaian pembelajaran lulusan Prodi. CPL pertama itu adalah dapat memahami dan mengimplementasikan teori manajemen secara efisien untuk memenuhi ekspektasi dalam praktek manajerial dengan mempertimbangkan perspektif internasional. CPL 3 memiliki kemampuan untuk secara akurat menerapkan konsep matematika, statistika, dan teknologi informasi terkini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip manajemen. CPL 5 mempunyai kemampuan untuk mengenali, merancang, menganalisis, dan menangani tantangan dalam manajemen dan kegiatan bisnis. CPL ke-6 yaitu memiliki kompetensi untuk membuat rencana bisnis yang detail dan terstruktur. CPL 7 memiliki kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan riset manajemen yang etis dengan metodologi yang tepat dan bertanggung jawab untuk membagikan hasilnya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. CPNK 1 memahami kontrak perkuliahan dan ruang lingkup materi. CPNK 2 memahami perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. CPNK 3 mampu menjelaskan konsep objek biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. CPNK 4 mampu menganalisis perhitungan dan analisis cost column profit dan sistem produksi. CPNK 5 mampu membuat laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur. Kemudian sub CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan isi kontrak perkuliahan secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban selama perkuliahan. Sub CPNK 3, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mata kuliah akuntansi biaya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi manajemen. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi keuangan. Yang keenam, mahasiswa mampu membedakan tujuan dan fungsi akuntansi manajemen dan keuangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan penggunaan informasi pada kedua jenis akuntansi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep objek biaya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis objek biaya dalam organisasi. Ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi akuntansi biaya dan pelaporannya. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kriteria. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan biaya volume laba atau cost column profit dalam pengambilan keputusan. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah akuntansi biaya, yaitu mengkaji konsep yang ada dalam perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang mentah, barang setengah jadi, hingga menjadi barang yang sudah jadi. Hal yang mendasari perusahaan manufaktur, mengenal berbagai biaya yang ada di perusahaan manufaktur, dan bagaimana melakukan perhitungan serta mengelola biaya-biaya tersebut guna memaksimalkan profit yang akan diperoleh perusahaan. Model pembelajaran: ceramah luring, case based study, video project, presentasi kelompok, online learning, problem based learning. Komponen penilaian: 10% aktivitas, 20% tugas terstruktur, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Kajian perkuliahannya itu dimulai dari pekan yang pertama sampai ke-7, itu adalah membahas tentang konsep awal dan dasar mengenai akuntansi biaya dan perusahaan manufaktur. Pekan 8 itu adalah UTS. Pekan 9 sampai 15 itu membahas tentang keputusan biaya produksi dan pemberian harga, dan pekan ke-16 itu adalah UAS. Nah, begitu adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang akuntansi biaya, yaitu manajer dan akuntansi manajemen. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa mulai. Oke, selesai ya.
Nah, jadi kita akan bahas tentang akuntansi biaya, yaitu manajer dan akuntansi manajemen di sini. Ini tujuan pembelajarannya, yaitu membedakan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, memahami bagaimana akuntan manajemen mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, menjelaskan berbagai fungsi bisnis dalam rantai nilai, serta mengidentifikasi dimensi kinerja yang diharapkan pelanggan dari suatu perusahaan. Menjelaskan pedoman yang diikuti oleh akuntan manajemen dalam mendukung para manajer dan memahami bagaimana akuntansi manajemen sesuai dan berperan dalam struktur organisasi. Ini pengantarnya ya. Jadi karena kita memang kaitannya dengan akuntansi biaya ya, kita memang memperhatikan pendapatan dan biaya. Jadi sebenarnya bukan hanya bisnis, tapi semua badan usaha itu sangat memperhatikan pendapatan dan biaya. Nah, bukan hanya bisnis saja. Yang bukan bisnis, yayasan, badan usaha itu juga memerlukan pendapatan dan pasti akan memerlukan biaya juga. Pastinya karena dengan pendapatan itu dia bisa membiayai operasionalnya. Yayasan itu juga butuh pendapatan, tapi pendapatannya dari mana? Udah pasti dari para donaturnya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini hubungan antara akuntansi keuangan, manajemen dan akuntansi biaya, ya. Ini penjelasannya, tapi akan saya bikin dalam bentuk diagram agar lebih mudah kalian pahami, ya. Ini ya. Nah, ini adalah akuntansi keuangan. Kemudian ini adalah akuntansi manajemen. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah akuntansi biaya. Nah, jadi manajemen keuangan itu dia akan menghasilkan satu akuntansi namanya akuntansi biaya. Nah, seperti itu ya. Berarti bisa dibilang apa? Ini 3 bidang akuntansi yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya penjelasan mengenai akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, ada satu hal yang tidak saya pahami, Pak. Mengapa akuntansi itu harus berpisah menjadi 3 jenis saja? Mengapa tidak dirancang menjadi satu saja, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya, dari saudari Fitri ya. Nah, jadi kenapa akuntansi itu dibagi menjadi 3? Sebenarnya bukan hanya 3, ya kan, bahkan bisa lebih dari 3. Tapi fokus kita di sini hanya akuntansi keuangan, manajemen dan akuntansi biaya. Kenapa? Karena itu kaitannya adalah dengan akuntansi biaya yang akan kita pelajari sekarang, yang sedang kita pelajari sekarang. Makanya kita fokusnya ke 3 itu saja. Nah, dan kenapa tidak disatukan aja gitu kan? Nah, jadi masing-masing akuntansi ini dia punya karakteristik, punya perbedaan, otomatis punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau mau kita satukan itu, sudah pasti tidak mungkin. Ya kan, mau secanggih apapun sistemnya itu tidak bisa kita satukan semuanya. Tapi itu memang dia saling berkaitan. Nah, jadi antara satu akuntansi dengan akuntansi lain itu dia memang tetap saling relevan istilahnya. Jadi dia nanti ada akuntansi pajak, ada lagi akuntansi internasional untuk yang perusahaan multinasional ya. Ada juga yang akuntansi sistem akuntansi, ada akuntansi pajak yang banyak. Tapi ya itu tadi fokus kita lebih ke 3 saja. Nah, seperti itu ya, Fitri ya. Gimana? Paham, Pak. Berarti kesimpulannya tuh, Pak, masing-masing akuntansi itu punya karakteristik masing-masing kan? Ya. Meskipun berbeda, tapi mereka itu masih tetap saling berkaitan kan, Pak? Oke, ya benar seperti itu. Terima kasih, Nah, Pak. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu bisa kita lihat di sini perbedaannya ya. Jadi breakdownnya. Nah, kenapa akuntansi biaya tidak ada di sini? Karena akuntansi biaya itu istilahnya mewakili sifat keduanya, mewakili sifat akuntansi manajemen, mewakili sifat keuangan juga. Nah, makanya dia tidak saya jabarkan di sini. Nah, kita lihat ya pengguna utama. Jadi pengguna utama dari akuntansi manajemen itu adalah manajer. Lebih tepatnya itu adalah manajemen. Karena dari bahasanya manajemen, ya berarti memang manajemen. Nah, kalau akuntansi keuangan dia lebih kepada pengguna eksternal seperti investor, bank, pemerintah, pemasok. Nah, investor kenapa membutuhkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan? Karena investor itu untuk menilai bahwa badan usaha ini layak tidak untuk diberikan dana investasi. Nah, terus gimana cara menilai kelayakannya? Ya pasti akan melihat laporan keuangannya. Nah, gitu kan. Itu investor.
Kalau bank juga kenapa membutuhkan laporan keuangan? Karena bank itu untuk memberikan kredit, pinjaman. Nah, seseorang itu kan udah pasti tidak bisa sembarangan diberikan pinjaman uang. Makanya kita harus nilai kelayakannya. Kenapa harus nilai kelayakannya? Karena kita memastikan dia itu layak tidak untuk diberikan pinjaman. Gimana cara menilainya? Lihat laporan keuangannya. Nah, kalau laporan keuangannya bagus, oke, berikan pinjaman. Nah, tapi kalau laporan keuangannya menyendat, tidak bagus, atau bahkan laporan saja tidak ada, pasti bank akan ragu untuk memberikan pinjaman. Ya, karena tidak ada jaminan kan, dia itu akan mengembalikan sesuai dengan yang sesuai yang disepakati gitu. Itu bank. Pemerintah, kenapa pemerintah itu membutuhkan laporan keuangan? Karena dia untuk menilai atau menarik pajak. Nah, itu pemerintah tuh. Jadi dilihat kalau badan usahanya menghasilkan laba, keuntungan besar, itu udah pasti akan dikenai pajak yang besar juga. Nah, gitu kan? Itu pemerintah. Pemasok, ya ini bisa dibilang hampir sama seperti investor atau bank juga. Kenapa butuh? Karena dia mau melihat kira-kira kalau klien ini kita berikan barang, kira-kira bakalan dibayar tidak? Nah, perusahaannya ini eksis tidak? Nah, itu kan jadi pertanyaan, ya. Jadi itu pengguna utamanya. Fokus perhatian. Kalau manajemen itu dia masa depan. Artinya apa? Akuntansi manajemen itu dia seperti menganggarkan. Nah, menganggarkan itu berarti apa? Merencanakan yang nanti akan kita buat sampai tahun depan tuh. Nanti kita mau buat apa ya? Nah, itulah paku pada akuntansi manajemen. Nah, jadi tahun 2017 anggarannya, tapi menyiapkannya apa? Tahun 2016. Nah, ini biasalah. Di anggaran dimanapun lah, baik itu swasta atau pemerintah, itu biasa menyiapkan anggaran tuh pasti untuk yang ke depan. Nah, kalau akuntansi keuangan itu dia orientasinya masa lalu. Nah, jadi 2016, ya kan, laporan 2016 buatnya tahun 2017. Jadi tidak mungkin membuat laporan keuangan sekarang ini tahun 2026, tidak mungkin. Kenapa? Karena 2026 saja itu belum berakhir. Gimana kita mau buat laporan keuangannya? Seperti itu, ya kan? Jadi tidak mungkin kita bisa membuat yang masa depan. Makanya akuntansi keuangan itu dia fokusnya orientasinya masa lalu yang sudah berlalu. Artinya mencatat. Nah, kalau yang aturan dari pengukurannya, manajemen itu dia ada semacam GAP. Ya, GAP itu memang dari bahasa Inggris ya, General Accepted Accounting Principles atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, kalau kita di sini namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu artinya apa? Akuntansi manajemen itu dia tidak mengikuti aturan, tidak ada aturannya. Loh, kok bisa tidak ada aturan? Namanya juga manajemen itu buat internal, sehingga kalau misalnya buat internal jelas tidak membutuhkan aturan. Ya, namanya juga buat internal, ya kan? Buat sendiri, jadi emang tidak ada aturannya. Tapi kalau akuntansi keuangan, itu jelas. Akuntansi keuangan itu dia harus ada memang peraturannya. Karena namanya buat keluar, berarti itu harus ada keseragaman. Nah, kalau misalnya buat keluar itu tidak ada keseragaman, itu pasti akan kacau, ya kan? Pasti akan chaos jadinya. Makanya kalau sesuatu buat di dalam itu tidak ada aturan, tidak masalah. Tapi kalau sudah buat keluar, itu harus ada aturannya. Nah, seperti itu. Kemudian jangka waktunya, nah, kalau akuntansi manajemen itu dia jangka waktu pelaporan itu bisa sampai jam, bahkan bisa sampai harian, bulanan, ya namanya juga manajemen. Karena manajemen itu kan buat operasional, jadi memang ada laporannya yang harus cepat. Pak yang ini harusnya begini, Pak yang ini harusnya begini, nah ya kan, itu manajemen. Bahkan dia itu bisa bikin laporannya per produk, nah per departemen, per wilayah, per strategis. Nah laporannya itu lebih luas dia. Jadi per produk, misalnya motor. Nah, motor ini kita contohkan saja ya. Kita contohkan saja seperti motor Honda misalnya kan. Ada tuh laporan akuntansi manajemen itu laporan per varian bit, laporan per varian Vario, laporan per Genio, laporan per Nmax atau Yamaha misalnya. Yamaha Nmax. Nah, kalau misalnya ada juga laporan Yamaha Mio, Yamaha Vino. Nah, jadi dia ada laporan per produknya. Per departemen juga ada laporan per departemen perakitan,
ada laporan per departemen inspeksi, ada laporan per departemen pembelian. Nah, jadi dia per departemen laporannya. Nah, itulah akuntansi manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan tidak ada seperti itu. Pokoknya akuntansi keuangan itu laporannya menyeluruh, langsung plek seperti ini. Jadi tidak ada sifatnya per produk lagi, tidak ada sifatnya per departemen lagi, tidak ada. Pokoknya dia laporannya hanya tahunan. Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, sudah dia laporannya hanya per tahun. Nah, seperti itu ya. Kemudian keputusan strategis. Nah, di sini akuntan manajemen perlu melihat siapa pelanggannya, ya kan? Kira-kira gimana kita bisa kompetitif dan memberi nilai pada mereka. Nah, ini penting nih, karena kalau misalnya kita bikin produk kita sendiri tidak tahu, ini kira-kira buat siapa ya? Nah, udah pasti kayak gitu. Kita bikin produk tuh ya berarti tidak jelas gitu kan, tidak jelas tujuannya apa. Nah, jangan harap itu bakalan dibeli oleh pelanggan seperti itu kan. Nah, kita bikin produk nih, ternyata nggak tahu ini buat siapa ya. Bikin HP, buat siapa ya kira-kira ya? Saya nggak tahu. Pokoknya bikin saja. Wah, berarti itu tidak jelas tujuannya, ya kan? Nah, kemudian produk pengganti di pasar dan bagaimana itu berbeda dengan produk kita. Nah, ini juga penting nih, ya kan? Kalau produk pengganti itu kira-kira apa ya? Kalau misalnya tidak ada ini, kira-kira apa ya? Seperti yang kemarin tuh sempat langka dulu ya, minyak goreng gitu kan. Minyak goreng kalau langka itu gimana? Berarti kan kita harus beli yang lain untuk masak. Entah itu alternatif cara masaknya yang kita ubah dari biasa goreng kita rebus, atau ya kita harus cari minyak goreng jenis lain. Memang mahal. Minyak goreng apa yang VCO tuh? Ya kan, oh itu memang minyak gorengnya mahal. Kalau ibaratkan seliter itu ya sekitar 20 ribuan lah ya. Kalau yang minyak goreng biasa ya, kalau VCO itu bisa 30 sampai 40 ribuan tuh. Ya kan, per liter mahal memang, tapi bagus, menyehatkan. Sayangnya ya itu tadi mahal kan. Nah, jadi produk pengganti penting nih, karena kalau misalnya ada terjadi kelangkaan, ya itu kita harus bisa menyediakan alternatifnya. Nah, itu. Kemudian kemampuan kita paling kritis, apakah itu teknologi, produksi atau pemasaran. Nah, jadi kalau kita bikin perusahaan itu, kita harus lihat juga kehebatan kita nih apa, keunikan kita nih di sini nih apa sih, gitu kan? Nah, harus kita lihat. Kalau kita contohkan misalnya produk dari otomotif ya, motor sama mobil, gitu kan? Motor, nah, apa keunggulannya? Keunggulan Yamaha itu adalah dia motornya lebih kencang. Makanya tarikannya itu antara Yamaha dengan Honda itu dia berbeda. Nah, jadi itu lebih ke preferensi masing-masing orang lah ya. Nah, terserah mau itu milih Yamaha atau Honda. Mana yang cocok di pribadi, nah silahkan, gitu kan. Mobil juga begitu. HP juga begitu sama. Ya kan, jadi masing-masing produk itu dia punya keunggulannya masing-masing. Dengan sesuai dengan ya minat kita juga masing-masing gitu kan, dan otomatis kemampuan dari para pembeli juga. Ada kan produk yang memang khusus untuk kalangan kaya itu kan ada, berarti ya udah, kalau yang khusus untuk yang kalangan kaya itu berarti ya kalangan menengah minggir dulu gitu kan, nggak usah dulu beli ya gitu kan. Sederhana lah istilahnya kan ya, kita sini kalau misalnya punya mobil yang standar, mobil MPV, mobil keluarga, beli mobil mewah gitu kan, aduh pasti akan mikir-mikir lagi kan. Nah, selain harga yang mahal, jangan lupakan pajaknya. Pajak mobil mewah itu bisa sampai berapa ratus berapa ratus juta gitu kan. Nah, jadi mikir pajak lagi. Nah, itu kemampuan paling kritis. Kemudian dana yang memadai. Nah, semua ini, strategi ini nih akan menjadi kurang efektif kalau apa? Tidak ada dana, tidak ada duit intinya kan. Nah, jadi strategi itu atau pemikiran sebagus apapun semua tidak akan jalan kalau tidak ada dananya. Memang bisa dibilang dana tuh yang paling penting dari semuanya tuh, tapi bukan satunya, tidak. Nah, tapi salah satu yang paling penting dana, uang ya. Nah, karena ya kalau tidak ada uang otomatis yang lain-lain itu agak sulit untuk bergerak. Seperti itu ya. Kemudian di sini rantai nilai, value chain, ya kan, analisis rantai nilai. Nah, rantai nilai itu dia ada 6. R&D itu dari research and development, penelitian dan pengembangan. Nah,
Kalau misalnya kita itu perusahaan, entah itu perusahaan baru atau perusahaan lama, itu seharusnya melakukan penelitian dan pengembangan. Karena apa? Ya kita harus melihat kan, pasar itu sebenarnya lagi pengen apa sih? Nah, seperti itu kan. Sekarang, pasar itu melihat apa sih? Banyak yang serba digital. Berarti kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang sifatnya hard copy atau misalnya sesuatu yang fisik, nah itu kayaknya tergantung lagi, ya kan? Mau bikin buku, mau menjual buku, nah, itu kayaknya agak sulit sekarang. Karena apa? Orang sekarang sudah banyak yang buku digital. Bahkan perpus pun sudah ada perpus digital, ya kan? Jadi mau kita pakai buku fisik, nah, kayaknya agak sulit, ya kan? Nah, jadi yang penting itu salah satunya ya. Jadi kita mencoba melakukan survei pasar. Nah, disitulah peran R&D. Jadi penelitian dan pengembangan. Kalau misalnya penelitian dan pengembangan ini berhasil, oh itu sangat bermanfaat bagi perusahaan tuh ke depannya, bermanfaat sekali, ya kan? Jadi kalau misalnya dia berhasil mengembangkan itu, oh itu sudah pasti bisa menjadi nilai tambah perusahaan, ya kan? Dan juga R&D ini termasuk biaya tenggelam istilahnya. Karena apa? Kita sudah mengeluarkan duit banyak, tapi hasilnya itu tidak jelas. Artinya apa? Tidak ada yang jamin itu berhasil. Tidak menjamin. Nah, tapi kalau itu tadi saya bilang kan, kalau ternyata berhasil, wah itu luar biasa sekali, bermanfaat bagi perusahaan. Nah, jadi memang R&D itu bisa dibilang keuntungan lah. Desain. Nah, ini juga desain produk dan proses. Artinya kita mendesain bagaimana produknya dan bagaimana prosesnya. Desain itu jangan berpikir hanya produk fisik. Enggak, desain itu juga bisa produk yang non fisik atau produk digital, ya kan? Kayak bikin web. Nah, web itu kan pasti akan ada bagaimana tata letaknya, bagaimana warnanya, bagaimana dia menunya, itu kan desain gitu. Nah, jadi bukan hanya produk yang fisik. Desain itu memang menjadi suatu keharusan untuk produk apapun. Produk fisik udah pasti, ya kan? Memang produk fisik itu kadang-kadang dari ini juga sih perkembangan zaman ya. Kalau zaman HP zaman dulu ya, waktu beberapa tahun yang lalu, HP itu bermacam ragam. Kita bisa tahu lah sendiri merek Nokia tuh. Nah, itu kan bermacam ragam tuh. Bentuknya ada yang agak bulat, ada kayak balok gitu kan, ada yang bentuknya kayak ketupat. Nah, macam-macam dulu. Tapi sekarang bentuk itu sudah tidak terlalu dilihat lagi oleh orang. Apa yang dilihat sekarang adalah spesifikasinya, ya kan? Spesifikasinya, kameranya gimana, prosesornya gimana gitu. Jadi itu yang dilihat orang. Dah, kalau tampilan tuh palinglah beberapa persen aja kan. Tetap sih tampilan itu akan mempengaruhi, cuman dia lebih speknya gitu kan. Kemudian produksinya, produksi ini pengadaan, transport, penyimpanan. Bukan hanya produksi itu hanya sekedar buat, tidak. Kayak dari supplier gitu kan. Terus bagaimana sistem pengadaannya. Nah, itu. Kemudian kalau transport, ya itu berarti pengiriman. Bagaimana dari pabrik ke dealer atau dari pabrik ke wholesaler ya, grosir ya. Nah, penyimpanan, nah ini juga mikir nih. Penyimpanan itu bagian produksi juga. Karena kalau misalnya barang itu, apalagi barang fisik, itu tidak kita simpan, udah pasti itu akan rusak, ya kan? Nyimpan sembarangan, udah pasti rusak. Nah, makanya kita perlu apa? Perlu gudang. Nah, simpan di gudang. Gudang pun juga harus gudang yang sesuai dengan produknya. Kalau misalnya itu makanan, itu wajib di gudang yang memang bebas dari kotoran, bebas dari banyak debu gitu kan, bebas dari panas matahari. Karena panas matahari itu bisa mempengaruhi makanan, ya kan? Obat, nah itu lebih sensitif lagi. Nah, tapi kalau barang-barang yang sifatnya memang bukan untuk makanan, bisa saja kan? Kayak apa? Barang-barang pertanian. Nah, barang-barang pertanian tuh ya beberapa ya, memang tidak semua. Beberapa itu ya pupuk. Nah, pupuk tuh kayaknya ya nggak perlu lah yang bersih-bersih benar gudangnya. Ya cukup yang penting dia tertutup dari sinar matahari dan bebas dari hujan. Udah itu aja kan, nggak perlu bersih-bersih benar. Nah, jadi itu bagian produksi ya. Kemudian pemasaran. Pemasaran ini apa? Berarti promosi dan menjual produk itu. Promosi, bikin iklan atau dari mulut ke mulut bisa juga, gitu kan? Nah, penjualan ya berarti dia bisa ke sales, bisa melalui sales. Kemudian distribusi, pesanan, pemrosesan dan pengiriman produk. Artinya apa? Distribusi itu ya bisa dibilang logistik keluar. Nah, gimana ngirim produk itu dari pabrik, dari grosir ke konsumen.
banyak kan barang-barang yang tidak mungkin dari pabrik itu langsung konsumen, tidak mungkin, banyak sekali ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi contohnya motor. Tidak mungkin motor itu dari pabriknya sana langsung ke Kalimantan Barat di sini, tidak mungkin. Ya, terus nanti ada pelabuhan lagi, baru nanti ke dealer lokal, baru nanti ke konsumen. Nah, jadi distribusi barang, apalagi barang yang besar, barang yang rumit, itu sudah pasti akan panjang. Jadi tidak mungkin itu tidak dipikirkan oleh perusahaan. Dan terakhir, layanan pelanggan. Nah, ini penting nih, karena apa? Layanan pelanggan itu adalah layanan yang kita berikan setelah pelanggan itu membeli barang kita. Artinya apa? Ya kayak kita ngasih garansi gitu loh. Jadi kalau misalnya yang layanan pelanggan ini kebanyakan untuk barang kendaraan motor atau barang elektronik. Nah, karena secanggih-canggihnya pabrik tetap masih saja ada barang yang rusak, afkir gitu kan. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan mungkin? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Diandra. Di sini pertanyaan saya, kenapa sih Pak analisis suatu rantai nilai sangat diperlukan dalam pembuatan suatu produk Pak? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Nah, jadi kenapa ya rantai nilai itu diperlukan untuk pembuatan produk? Karena dari analisis rantai nilai ini kita bisa lihat ya, produk itu membutuhkan sesuatu proses yang lumayan panjang. Nah, dengan proses-proses ini bisa diharapkan itu akan menambah nilai kepada pelanggan. Nah, menambah nilai ke pelanggan. Nilai itu tidak selamanya harga ya, tidak selamanya biaya, tidak. Maksudnya nilai itu adalah sesuatu yang bisa ditambahkan, yang bisa membuat konsumen itu akan semakin puas dengan barang itu. Nah, itu loh. Jadi semakin dia itu menyadari bahwa wah produk ini bagus nih. Nah, akhirnya karena dia sudah bilang bagus, dia akan sampaikanlah ke orang lain gitu kan, atau bahkan dia mempromosikan sendiri, bagus nih yang ini nih. Nah, gitu kan. Kayak ini kita contohkan ya, kopi di warung kopi itu ya palinglah berapa belas ribu kan. Nah, tapi coba di kopi shop yang ada di sini nih. Nah, biasa kopi itu harganya bisa sampai 30.000 ya kan, 40.000. Karena apa? Mereka menawarkan bukan hanya kopi, tapi apa yang mereka tawarkan? Fasilitas. Nah, fasilitasnya, tempatnya enak gitu kan di situ kan, ya ber-AC full. Ya, terus juga ya, tempatnya juga tidak susah untuk dijangkau gitu kan ya. Kalau beberapa warkop kecil kan ya kita tahu sendiri, kadang-kadang parkirnya aja susah gitu kan. Kopinya juga ya menunya kopi itu aja. Nah, kalau di coffee shop itu kan dia banyak menunya ya. Nah, bisa mau yang ini, mau yang satu, mau yang dua ya, bahkan kadang-kadang saking banyaknya menu tuh bingung mau pilih yang mana ya gitu kan. Harganya pun juga tidak terlalu jauh beda. Nah, jadi seperti itu ya Riza ya. Baik Pak. Mungkin dari penjelasan yang Bapak jelaskan dapat saya ambil kesimpulan, yaitu intinya nih Pak, analisis rantai nilai itu bisa menambah suatu nilai dari suatu produk. Bukan hanya harga, akan tetapi nilai yang diperoleh oleh konsumen. Oke, ya benar ya, seperti itu. Kemudian faktor kunci kesuksesan ini dia ada 5 sebenarnya ya. Ada biaya, ada kualitas, waktu, dan inovasi. Nah, agar perusahaan itu sukses, dia juga harus mikirkan bagaimana biaya, bagaimana kualitasnya, bagaimana waktunya, bagaimana inovasi, dan sebenarnya yang terakhir ini adalah keberlanjutannya. Artinya dia itu bagaimana strategi kinerjanya jangka panjang. Nah, di sini memang sengaja saya tidak jelaskan detail. Artinya apa? Nah, inilah akan menjadi tugas buat kalian semua. Jadi minggu depan saya mau kalian bentuk kelompok, 5 kelompok. Nah, jelaskan nih kenapa biaya itu bisa membuat perusahaan itu jadi sukses. Kenapa kualitas bisa membuat perusahaan jadi sukses? Kenapa waktu? Kenapa inovasi? Kenapa keberlanjutan itu bisa membuat perusahaan jadi lebih sukses? Ya, jadi nanti bentuk 5 kelompok. Ya, silahkan kalian bebas milih siapa saja anggotanya. Minggu depan nanti akan kita bahas bersama. Ya, sampai di situ ya. Oke, begitu saja dari saya pembahasan kita mengenai akuntansi biaya ini. Sampai berjumpa minggu depan. Ya, kita tutup. Semoga sehat selalu semuanya ya. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.